Halo, perkenalkan nama gue Farhan. Gue seorang software engineering dari tahun 2019. Ini video pertama gue di tahun 2026 karena gue ingin full dedikasi all in ke teknologi. Oh iya, sebelumnya gue udah bekerja jadi software engineering itu dari tahun 2019. Berawal dari karir dari web developer, terus ke back end, terus ke sekarang ke terakhir lagi kembali lagi ke mobile developer. Nah, sekarang lagi ngembangin sebuah aplikasi pos. Dia bisa online, offline, gitu-gitu. Cuman kita nggak akan ngebahas itu. Gua mau ngebahas Linux fundamental. Karena gua rencana akan merekam atau mendokumentasikan perjalanan belajar gua untuk menuju target gua menjadi DevOps Engineering atau bisa disebut cloud engineering atau cyber security. Nah, jadi entah tercapai atau enggak target gua, itu cuman gue pengen merekam aja perjalanan gua, bisa jadi nanti bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Oke, sekian penjelasan pengenalan dirinya. Nah, gua akan sharing Linux fundamental, ya kan? Dari instalasi instalasi distro-distro Linux kayak CentOS, Debian, Ubuntu, UTM. Ini virtual mesinnya. Kita nanti akan pakai UTM untuk virtual mesin untuk install OS ini, CentOS, Debian, Ubuntu, gitu. Simpel gitu. Nanti akan gue kasih penjelasan detailnya, cuman sekarang singkat aja. Yang penting nanti targetnya bisa keinstall, running, terus kita bisa menjalankan perintah komen-komen Linux-nya. Itu targetnya. Ini nggak ada script, jadi gue yang penting ngomong aja, karena gue juga akan belajar ngomong, yang penting ngomong. Supaya gue terbiasa gitu, terlatih. Karena developer kan introvert ya, susah ngomong ya. Nah, itu gue pengen melawan itu sih. 2006 kita harus berubah, gue harus lebih baik. Kalau secara komunikasi bukan hard skill aja gitu. Hard skill juga nggak jago-jago juga, gue masih cupu lah gitu. Nah, nah teman-teman install dulu UTM. Kalau apa? Oh ya, bentar, gue jelasin dulu nih. Spek laptop gue pakai M1 chip dari Apple M1 Pro dengan RAM 16 GB, terus SSD-nya 512 gitu. Jadi teman-teman bisa jadi ngikutin video ini bisa lebih cepat atau bisa lama tergantung spek laptop teman-teman. Karena sangat berpengaruh nih. Kalau teman-teman belum mau ngikutin ya berarti harus install ini dulu karena sih kita akan install install Linux-nya menggunakan virtual machine UTM. Nah, UTM virtual machine for Mac. Teman-teman install ini dulu. Ya kan diklik download aja langsung. Kalau teman-teman pakai Mac Intel tinggal download aja sesuai kebutuhan. Bisa install lagi. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus CentOS, download CentOS, download CentOS. Nah, download CentOS ini web resmi www.centos.org. Nanti mungkin link webnya saya kasih di deskripsi video. Nah, nah teman-teman jangan install yang terbaru ya. Apalagi teman-teman pakai M1 itu dia nggak support gitu. Kemarin saya udah install dulu kan sebelum buat video ini. Nah, install versi yang sebelumnya aja supaya lebih aman gitu. Versi 9 saya lancar nih. Itu ini linknya, tinggal download aja. Download sesuai apa laptop teman-teman. Saya pakai ini kan ARMS, tinggal saya download nih, mirror, klik. Karena saya sudah download, jadi nggak perlu lagi nih. Ukurannya kalau CentOS kurang lebih 11 giga. Nih, 11 giga. 12 giga malah nih. Besar banget loh. 12 giga. Kalau sudah, terus .iso ya, pastiin .iso ya, yang di teman-teman download. Terus Debian, tinggal search aja di Google sebenarnya.
download Debian. Sebenarnya nggak susah. Yang penting teman-teman jangan panik sih, soalnya sepengalaman saya banyak teman-teman tuh panik ketika nginstal-nginstal ginian, apalagi mahasiswa ya, atau lagi teman-teman yang baru fresh graduate, nginstal-nginstal sebenarnya emang panik sih untuk awal-awal, takut terusak laptop lah, takut gimana-gimana. Pokoknya kurangin rasa takut sih, karena kita sebagai software engineering itu belajar dari kesalahan gitu. Kalau kita nggak pernah salah, nggak pernah error, nggak pernah nge-stuck, itu harus dipertanyakan. Bisa jadi kita nggak pernah belajar gitu sih. Jadi ya kita sebagai software engineering emang kita dibayar untuk menyelesaikan problem gitu. Kalau nggak ada problem berarti kita bisa jadi punah gitu. Karena programmer tugasnya problem solving kan. Berarti masalah kita cari solusi kan. Kalau nggak ada masalah berarti nggak ada programmer gitu sih. Jadi nggak usah takut guys. Belajar belajar aja. Mentok tanya orang. Kalau gue mentok juga tanya orang. Gue juga belajar dari orang lain gitu sih. Oke, Debian tuh. Oh iya, nih download Debian, Debian download Debian. Nah, ini download Debian. Nah, install yang ini aja nih, pilih lagi nih. Download yang komplit instalasi ini kali ya. Langsung komplit instalasi. Asma instalasi. Coba komplit instalasi. So, ini klik ini aja nih cuma nih. Tuh. Nah, nih tinggal klik aja. Download itu. Coba klik dulu. Tinggal Debian instalasi. Nah, saya misalnya pakai yang paham ini ya. ARM64 karena saya Apple Mac. Apple Mac ya. Pakai yang ini klik. Nah, nih tinggal diklik ya. Kalau ini dia nggak dapat nanti ukurannya 700 megabyte aja kan. Ini dia cuman fokus ke terminal kan. Kalau teman-teman mau ada UI-nya, tinggal ngeser yang ini nih, yang ukuran 4,7 GB nanti ada tampilannya gitu. Atau user interface ya. Kalau yang ini 700 MB tuh nanti nggak ada interface-nya, cuma ada terminal aja gitu. Gitu. Setelah itu teman-teman lanjut install Ubuntu. Sama juga sih, tinggal install download Ubuntu. Nah, install aja yang terbaru juga aman sih. Saya juga pengen terbaru masalah. Ya kan terbaru. Ada. Nah, Ubuntu itu update-nya tahun 2 kali. Cara ngebacanya gimana? Ini tahunnya, ini bulannya. Nah, teman-teman juga wajib untuk install yang LTS, long term support. Jadi ketika teman-teman install yang LTS, supportnya akan lebih lama dibanding teman-teman yang tanpa LTS. Biasanya 5 tahun sih. Itu. Kalau yang tanpa LTS, biasanya paling lama 9 sampai setahun kalau nggak salah. Gitu. Langsung klik download aja. Gitu. Gampang. Nah, terus saya udah udah ready kan nih, ada UTM sebagai virtual mesinnya, terus kita ada punya 3 distro Linux. Kita pakai CentOS, Debian, Ubuntu yang kita akan install. Nah, sebenarnya saya sudah install. Pertama teman-teman install UTM dulu. Nah, ini saya udah install kan ya. Udah install. Nah, ini mungkin saya coba running dulu ya, running supaya teman-teman lebih kebayang gitu ya. Hasilnya target akhirnya sih seperti apa sih? Cuman aman aja, nanti saya akan install dari awal lagi gitu. Kita klik CentOS tampilannya. Oke, santai aja teman-teman, bro, bro. Is, apa nih? CentOS, oh ya, lagi loading. Santai aja ini, kita nggak serius. Enjoy ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar pokoknya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nanti hasil dari instalasi CentOS tampilan seperti ini.
Saya juga lupa lagi sandinya apa ya. Oke, coba ya bentar. Kita login nih. Ada ya? Tuh salah kan? Eh, apa nih? Yes, no. Oh, sorry. Wah, keblokir saya. Biar file. Ah, bisa nih kan. Nah, tampilannya kayak gini, teman-teman. Ini tampilan CentOS, ya kan? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Enjoy aja. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Oke lah ya, ini aja ya. Nah, itu kita matikan lagi. Kita stop. Langsung silang aja, bro. Nah, Debian nih, Debian OS. Kita coba lagi running. Jadi sekarang enak sih, teman-teman. Kenapa enak? Karena, clear lagi. Karena udah ada apa namanya? Udah ada AI gitu untuk teman-teman nanya kita. Nanti kita mungkin perlu bantuan AI juga ya. Saya juga perlu tanya-tanya AI kalau ada error itu di screen lainnya. Jadi bukan saya tiba-tiba udah lancar nih. Enggak, saya juga nanya AI nih, ntar kalau misalkan ada mentok. Terus kita mati ya lagi. Ini Debian, nah ini saya bilang nih. Debian yang 700 megabyte tampilannya terminal aja. Jadi nggak ada seperti CentOS, dia kan ada UI-nya gitu, ya ada interface-nya gitu. Oke, kita matikan aja lagi. Yang penting sudah saya kasih tampilan itu ke teman-teman. Hasil akhirnya seperti ini kurang lebih. Itu kita matikan aja. Kita silang, kita buka Ubuntu nih. Kita klik lagi. Ubuntu login. Sandinya apa nih ya? Ya loh, ini kayak ada salah gue ganti. Ubuntu salah. Itu apa ya? Tadi gue lupa. Nah, gitu. Kalau bisa teman-teman hafalin aja sandinya ya. Karena nanti ada setiap install Linux kita ada user biasa sama user root gitu sebutannya. Saya baru kemarin install juga ini karena saya juga baru belajar juga, makanya saya mau dokumentasikan ulang supaya saya lebih terbiasa aja sih. Itu bukan berarti saya jago. Nah, ini tampilan tampilan Ubuntu. Nah, ini juga saya juga misalnya yang versi apa namanya yang tanpa UI ya. Dia hanya terminal aja. Gitu. Soalnya nggak supaya nggak berat, bukan berat, supaya supaya nggak makan penyimpanan data yang besar gitu. Kalau kan besar nih. Apalagi kalau teman-teman yang nggak pakai di rumahnya nggak ada WiFi kan lumayan terasa kan. Gitu. Cuman step by step-nya sama aja sih untuk penginstalannya. Itu sih. Oke. Nah, ini saya akan hapus semua nih. Kita delete. Karena kita gabut, kita hapus semua ya guys. Karena kita akan buat dari awal lagi. Ya kan? Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya. Seperti semua, tinggal klik create a new virtual machine. Nah, teman-teman juga harus familiar nih dengan bahasa Inggris. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris, cuman
minimal teman-teman harus tahu artinya gitu. Itu bahasa Inggris nggak bisa ngomong, nggak bisa speaking atau bisa ngomong. Minimal teman-teman wajib banget baca, bisa baca. Setiap teman-teman baca kata-kata bahasa Inggris, ya kan, teman-teman minimal banget 50% plus plus harus bisa gitu artinya gitu. Karena kenapa banyak orang naik teknologi, kenapa dia takut-takut kayak nginstal-nginstal gini-gini, karena dia minim bahasa Inggris sih gitu. Nah, klik Linux. Nah, ini default aja, memorinya 4 GB, udah lebih dari cukup. Ini kita ikutan nih enable display, ininya nggak usah kita cekis, kita klik. Nah, pertama-tama kita akan install CentOS dulu ya. Kita desktop, apa namanya nih, Linux fundamental. Nah, CentOS ukuran besar banget kan. Bayangin kalau teman-teman yang nggak ada WiFi di rumah, itu sangat besar kan. Itu saya juga sebenarnya nggak ada WiFi di rumah sih, saya pakai hotspot pribadi. Cuman terasa kan buat yang teman-teman mahasiswa. Nah, ini ubah 30 aja. 30 GB, 30 GB cukup lah supaya menghindari error kalau kekurangan. Ya 15 juga cukup sih, 15, 20 lah, 20 cuman minimal mungkin 15 kali, 15 GB aja. Cuman paling aman 20 sih, cuman saya kasih 30 GB aja karena penyimpanan saya juga masih banyak juga kan. Jadi mana-mana aja. 30 GB kayaknya nggak terlalu ini. Ini di skip aja. Kita langsung continue, continue aja. Nah, kita kasih nama nih. Untuk di tampilan di UTM nanti, di sebelah kiri nanti ada nama kan. Kita kasih CentOS OS. Ini kan ini detail-detailnya. Linux, RAM 4 GB, CPU default, storage 30 GB kan. Tinggal langsung save aja teman-teman. Jadi nggak usah panik gitu. Nah kan ini lokasi udah benar nih, dia pakai CentOS Stream gitu sih. Biasanya pemula panik, terus caranya salah gimana ya tugas tugas kuliah ya. Padahal sebenarnya tinggal next next aja teman-teman. Duh, duh, duh. Nah kita ini, nah use the end case to select which entry, ini kan nih please enter to both, ya kan. Ini bahasa Inggris semua nih teman-teman ya. Jadi tinggal pakai arah panah di keyboard. Nah ini, kalau udah pas, nah selectednya atau aktifnya tuh yang ada background tuh itu sebutan aktif tuh. Jadi kita sekarang aktif di install CentOS Stream 9 kan. Kita klik enter aja tuh. Enter. Cuman kayaknya CentOS lumayan lama sih. Cuma nggak tahu nih. Video pertama gua akan tembus berapa jam. Soalnya waktu itu kemarin sih, bukan baru buat kemarin install itu lumayan lama sih. Lumayan lama download ya sih. Cuma kalau install kayak nggak terlalu lama sih. Cuman kembali ke laptop teman-teman. Nah kan. Nah, bahasa apa yang Anda gunakan selama proses instalasinya? Walaupun di sini ada pilihan Indonesia, kita jangan pakai Indonesia supaya kita terbiasa English. Nah, kita pilih English. What language what do you like to use during the installation process? Itu pilih aja English. Continue. Nah, kan ini enggak ada ini. Ya. Oke lah ya. Oke. Root password. Ini usah kita setting. Kita hanya setting yang user present aja. User CentOS. Apa ya, user CentOS. Kita masukin sandinya. Ini usah di jadi administrator nih, jadi bisa biasanya. Nah teman-teman saya ingetin ini disimpan ya sandinya ya. Apa ya sandinya mungkin. Hmm,
Apa ya yang aman ya? Hmm, oke, kalau udah kita klik done. Nah, ini sebagai root ya. Karena ini kita allow aja bisa nggak sih? Jadi ini nggak usah dikasih setting. Ah, itu kan harus ya. Ini harus itu ya. The root account is used for administration the system. Enter password the root user. Kalau di log, coba klik done. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa di ini. Hmm, ya udah kita masukin aja ya. Oke, kita masukin sandi untuk apa namanya rootnya. Kalau bisa dibedain aja ya teman-teman ya. Root, sandinya apa ya? Sandinya, mm, mm, oke, klik done. Nah, udah nih. Ini nggak usah dipatin semua nih. Tinggal langsung bikin installation. Ini lumayan aman. Kita tunggu saja. Mungkin sambil paralel instalasi kali ya. Jadi bisa tunggu, kita install lagi di tempat lain. Tinggal klik lagi. Nah, ini enakan nih. Oh, teman-teman misalkan ke spek teman-teman aja ya. Karena spek saya kan lumayan tinggi nih. Makanya saya bisa install barengan gitu. Tadi kita install CentOS, kita install lagi Ubuntu ya. Ubuntu kita install, open, kita klik lagi continue. Ininya kita ganti 30 aja. 10 GB supaya lebih aman dan sangat-sangat longgar. Continue. Nah, kita jangan lupa ganti nih. Tadi apa lagi Ubuntu ya? Ubuntu OS. Nah, kan kita save, kita klik aja jadi barengan install. Nah, teman kalau teman-teman speknya terbatas jangan diikutin ya. Teman-teman install atau soalnya berat gitu. Nah, ini tampilan instalasi Ubuntu-nya nih. Ini Ubuntu. Ada beberapa menu, try or install Ubuntu server with the Huawei kernel sama ini. Ini yang bisa dipusingin, teman-teman bener-bener ngikutin aja. Cuma nanti teman-teman kalau sudah berhasil install, teman-teman wajib banget untuk coba-coba semuanya gitu. Ini apa sih maksudnya gitu-gitu. Cuman target video ini yang penting jalan gitu ya. Nah, kita try install, kita install tuh. Ini jadi lagi paralel ini install untuk CentOS, ini install untuk Ubuntu. Nah, mungkin kita paralel install lagi, ya kan? Ini emang spek dahar nih guys. Virtualize, kita klik Linux, kita ini juga default aja nggak masalah. Kita buat from ISO image, klik lagi, Debian, klik continue. Ini kita ingat 30 aja supaya lebih aman longgar. 20 juga aman sih, cuman saya pilih 30 aja. Continue, ini kita ubah supaya kita tahu namanya apa tadi? Namanya apa ya? Namanya Debian OS. Save. Nah, ini tampilan Ubuntu-nya. Use up, down, and enter keys to select your language. Klik English saja.
Please select your keyboard layout below or select identity keyboard to detect your layout. Langsung down aja kayaknya. Nah, ini kan ada pilihan nih Ubuntu server sama ini tandanya tuh kalau yang ada silang itu yang ke select kan. Ini kita langsung Ubuntu server aja ya kan. Enter enter aja sebenarnya. Ini juga langsung down aja. Proxy-nya kita biar aja, kosongin aja. Nah, ini langsung instalasi nih. Itu teman-teman. Pokoknya enjoy aja. Nih, berarti ini CentOS lagi in progress, Ubuntu lagi progress. Tadi kita lagi tanggung bagian mana tadi? Bagian oh Debian ya, Debian OS ya. Kita coba. Ini kita paralel 3 berarti ya. Ini Debian OS nih ya. Kita lagi install Debian OS lagi. Bentar, kita fokus lagi ke CentOS lagi. Nah, instalasi untuk CentOS berhasil kan? Installation progress complete. CentOS stream is now successfully installed and ready for to use gitu. Berarti udah CentOS OS udah berhasil diinstal gitu. Ini udah siap untuk kita pakai. Kita reboot aja, reboot sistem supaya nge-restart. Nah, biasanya yang bikin pemula bingung, OS-nya tuh masih nyangkut. Gitu. Jadi dia kembali lagi ke halaman untuk bootable lagi. No. Dia nyuruh kita install lagi. Padahal tadi terakhir kan udah kita install, kenapa dia install lagi kan? Tenang, tenang, jangan panik. Tinggal kita matiin aja nih CentOS-nya, CentOS OS-nya. Matiin ya kan, langsung jebret. Kita matiin aja nih, nggak usah bingung. Nah, pentingnya kita belajar dari orang lain kan. Nah ini. Jadi ininya kita hapus nih, kita clear. Karena masih nyangkut apa OS-nya. Jadi UTM-nya nyangkanya kita menginstal-install tuh. Kita matiin aja karena kan kita udah install kan. Nah, kita klik lagi nih. Harusnya sudah berhasil nih. Dan OS sudah berhasil kita install. Coba dulu. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, berhasil kan? User CentOS seperti yang nama yang tadi kita kasih kan. Nah, kita masukin tadinya. Nice, ya kan? No thanks, tampilan seperti ini teman-teman. Keren ya tampilannya? Gitu. Oke, kita matikan aja ya. Kita matikan karena kita masih fokus instalasi yang lain. Jadi teman-teman selalu aja enjoy itu proses, nggak usah terlalu takut karena nggak semua masalah tuh pasti ada solusinya. Ready, jeng 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 jeng. Ya, apa nih tadi kalau salahnya tuh? Don 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 don. Langsung don don aja sebenarnya. Enter the username and password you will use to log into the system. Itu tinggal don don aja teman-teman. Gampang banget sebenarnya. Cuman teman-teman nanti pelajari lebih detail ini saya sekedar ngasih gambaran aja gitu. Ini sekedar nginstal next. Yang penting berhasil gitu. Cuma nanti teman-teman harus lebih tahu sih bagi semua bagiannya gitu. Supaya nanti kalau ada masalah, ada pengaturan yang harus diupdate, teman-teman familiar gitu. Namanya yuk Ubuntu. Nah, untuk pindah kita pakai kasih panah keyboard ke bawah. Your server name kita kasih sama aja karena kita pemula ya kan. Kita kasih namanya sama aja Ubuntu namanya juga Ubuntu aja. Nah, passwordnya sesuai aja teman-teman ya. Jangan lupa dicatat teman-teman ya, karena banyak yang nggak lupa. Masa iya ntar misal lagi gara-gara lupa lupa password kan ngaco juga.
Kalau udah tinggal panah lagi, klik panah, down, hijau, continue apa nih? Nah, ini kan update this machine to Ubuntu Pro for security update, ya kan? Ini disuruh ngupdate nih. Kita disarankan pakai Ubuntu Ubuntu versi Pro. Cuman kita nggak perlu. Nah, maka itu aktif yang tanda silang itu tuh kita skip aja, bisa kita skip. Itu kalau teman-teman mau pakai yang Pro berarti arah panah yang ini nih. Nah, ini dipindahin tuh gitu. Cuma kita klik continue aja. Kita pakai yang free. You can just to install OpenSSL, nggak perlu, kita langsung down aja. Ya kan, bentar. Ya kan, apa? Nah, ini teman-teman juga disarankan nih. Ada ini apa? Plugin-plugin mau diinstal nggak ya? Kalau nggak ada, ya udah skip aja, langsung done aja nih. Langsung done aja. Nanti udah lagi OTW install gitu. Makanya itu penting banget teman-teman buat belajar bahasa Inggris sih. Gitu supaya teman-teman juga bisa terbang lebih jauh sih. Saya juga masih belajar, maka itu saya buat dokumentasi supaya nanti mungkin ada teman-teman yang nyasar tiba-tiba mampir ke video ini karena nanti videonya akan mudah-mudahan komitmen untuk panjang terus sampai saya menjadi cloud engineering atau jadi DevOps engineering atau cyber security engineering. Karena itu target saya tahun ini. Oke, ini lagi proses Ubuntu install. Kita lanjut tadi Debian ya. Kita install Debian. Nah, ini tampilan Debian awalnya install seperti ini. Nggak usah panik, kita langsung install yang versi graphical install aja. Coba install. Pilih yang bahasa Inggris, install Unity Test. Nah ini nih teman-teman sudah tahu artinya kan, ngapain ini? Itu kita cari yang Inggris aja. Kalau nggak ada deh. Indonesia belum terkenal. Udah ini nggak masalah juga nih. Keyboard aja kan ya, Unity Test aja lah. Konfigurasi udah keyboard kan. Mana aja lah, nggak terlalu ngaruh juga guys. Nah langsung install nih. Param pam 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 param. Pantau lagi instalasi masih menginstal ya versi Ubuntu. Nah ini the hostname. Nah OS juga sebenarnya udah ada hostname ya. Cuma nggak masalah kita kasih default aja ya Debian. Teman-teman nggak usah bingung, nanti akan saya kasih lagi seri lanjutan hostname itu apa, ya kan? Continue domain name kita kasih sample aja, sample.com gitu aja. Dulu karena kita nggak punya hostname, karena target kita hanya untuk berhasil install aja gitu sih ya. Ini apa nih? Somcon. Nah, ini settingan nih. Nah, di Debian nanti teman-teman disuruh tuh untuk setting password untuk root nih kan. Nanti abis ini teman-teman disuruh masukin lagi password untuk user biasa. Nah, jangan lupa untuk dicatat ya. Ini saya kasih masukan, saya masukin nih password untuk root. Pastiin sandinya sama user biasa beda sih. Gitu. Best practice-nya kayak gitu sih. Secara profesional nggak boleh sama. Debi Debian user bintang sudah 3. Santai juga sebut lagi. Ini nggak salah karena ini presentasi. Full name for the new user, ya kan? Ini user nih, user biasa. Apa namanya? Kita kasih Debian aja ya. Kita kasih Debian. Teman-teman bebas kasih nama apa? Debian.
Username for your account. Tadi apa? Full name the user. Ini user kan? Debian. Terus ini juga username. Oh, ini username. Mau disuruh lowercase kan? Kasih div aja Debian. Nah, ini buat user biasa nih, bukan root. Nah, teman-teman ditulis saya nantinya nanti. Cuman kalau mau disamain, cuman itu nggak bagus. Cuman kalau gara-gara kita masih belajar, ya bebas. Yang penting udah diingat aja sih. Nah, karena kita Pasifik kan. Kita langsung continue. Install Debian. Apa nih? Use entry disk. Harusnya ini ya. With entry disk. With continue. Alpha tinggal klik ini kan. Harusnya continue aja. Langsung continue juga langsung. Sorry. Harusnya kita yes if you continue this. Yes. Nah, tinggal yes aja, next aja sebenarnya sih. Cuma nanti teman-teman harus tahu banget semuanya sih, seharusnya kalau apalagi teman-teman nanti targetnya pengen menjadi DevOps seperti saya atau jadi cloud engineer atau cyber security gitu. Karena kalau teman-teman nggak paham tool secara detail, ya gimana gitu. Karena kerjaan teman-teman kan emang fokusnya nanti ke situ kan. Yes, yes saya yes. Kita yes, yes, yes. Apa nih? Please, no dong. Continue. Please saya like ke demo. Oh, tadi gue versi apa ya? Lupa lagi gue. Debian. Salah gue ya, salah ya. Next dong. Salah pilih dong gitu. Oke, kita fokus ke Ubuntu ya. Ubuntu udah beres ya. Nanti disuruh reboot now tuh. Nah, ini pakai panah keyboard, ya kan? Tinggal reboot now aja. Nanti dia akan kembali ke instalasi lagi tuh. Cuman jangan panik, teman-teman. Kita tinggal matiin aja, ya kan? Wireless kan, kita klik matiin aja. Kita klik matiin aja nih, ya kan? Kita silang, kita masuk ke UTM lagi, ke virtual mesinnya lagi. Kita ke virtual mesin lagi ke Ubuntu ya, karena Ubuntu udah beres. Kita clear aja nih, kita kosongin Ubuntu ya. Kita coba running, bisa gak ya? Tadi kita salah pilih, ini Debian ya, ntar. Kita fokus ke sini udah, Ubuntu. 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 Nah, udah berhasil ya? Udah berhasil, kita matiin aja, kita lanjut ke fokus ke instalasi untuk apa namanya Debian ya. Tadi gue kayak salah next. Is choice dilatar nih partisipan efeknya survei no lah. Dia sih diminta untuk jadi partisipan. Karena kita males, continue aja. Nah, ya kan? At the moment only the core of the system is installed. Ya kan? Ini harus teman-teman baca juga nih. Ya kan?
Intinya eh teman-teman installnya untuk install apa aja nih. Nah, ini disaranin nih. Jadi nginstal Debian-nya sekalian install juga SSL server sama standar sistem utilize. Debian desktop environment kayak juga perlu kayak. Nanti lah ya. Ini juga nanti sebenarnya bisa ditambah-tambah juga. Itu makanya enaknya kita pakai Linux ya, belajar Linux. Untuk sementara kayaknya kita hanya butuh SSL server sama ini aja nih. Dua ini nih. Ini nggak perlu nih. Continue. Jadi sebenarnya tinggal next aja teman-teman. Gue juga nggak tahu semuanya. Gue juga masih belajar itu. Baru misal kemarin. Ini gue jadi sharing aja. Jadi gue merekam semuanya. Perjalanan gue gitu loh. Deng 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 deng. Soalnya di Indonesia kurang ini teman-teman. Kampus juga belajar pengen next level lagi ke sini ke cloud. Soalnya di Indonesia kayaknya udah terlalu banyak juga software engineering. Terus bayarannya terlalu di bawah budget gitu. Makanya tuh gue pengen beradu nasib di luar negeri sih. Gitu teman-teman bro. Gue pengen adu mekanik sama di luar aja gitu. Terus juga ngebuktiin juga kan. Gue jago kan nih gitu. Kita kalau jago di kanal sendiri mah kurang oke ya. Kita ngebuktiin bahwa kita bisa. Kita keluar gitu. Bersaing sama puluhan orang-orang yang fokus di bagian teknologi kan. Kalau kita bersaing sama orang lokal, kurang berasa gitu. Nah, ini kita lihat lagi fokus lagi ke bagian virtual mesinnya. Tadi kan kita target misalnya Debian ya. Kita klik lagi nih, Debian kita klik lagi, kita klik. Debian kayak Linux, klik. Enggak enter aja teman-teman. Enjoy. Nah, masukin username-nya Debian. Nah, udah berhasil nih teman-teman. S. Nah, oke, mungkin video sampai sini dulu kali ya. Nanti akan ada part selanjutnya lagi ya. Mungkin besok atau part 2-nya kita masuk ke terminalnya gitu ya. Gitu, soalnya video kepanjangan takutnya gagal gitu. Gagal rekaman. Oke, teman-teman, tetap semangat belajar. Kita sama-sama belajar all in dedikasi di teknologi, terutama di bagian cloud, network, sama security. Ditunggu lagi untuk part 2-nya.